Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry malam hari ini berjudul Meninggalkan Dunia. Orang yang mau hidup di hadirat Allah harus meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia adalah proses yang sangat berat. Sebab kita telah terbiasa hidup dalam keterikatan dengan hal-hal yang bersifat dunia atau bersifat duniawi. Meninggalkan dunia adalah kemutlakan yang tidak boleh dihindari oleh orang percaya. Karena ini adalah harga mati, harga yang harus dibayar oleh mereka yang mau memperoleh Kristus di dalam hidupnya. Terkait dengan hal ini, Rasul Paulus menyaksikan kehidupan imannya demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Inilah langkah barter yang harus dilakukan setiap orang percaya. Sebab seorang tidak akan dapat memiliki Kristus, artinya memiliki berkat keselamatan, tanpa melepaskan segala sesuatu atau meninggalkan dunia. Sesungguhnya inilah kekristenan yang sejati yang diajarkan oleh Yesus bagi umat pilihan perjanjian baru. Melepaskan atau pelepasan atau kehilangan semua itu merupakan sikap yang benar untuk dapat hidup di hadirat Allah. Ciri yang paling nyata dari orang yang meninggalkan dunia ini adalah tidak memiliki keinginan kecuali Tuhan dan kerajaannya. Orang-orang seperti ini bukan berarti tidak memiliki keinginan atau kehendak sama sekali selain menyukakan hati Bapa. Manusia diciptakan dengan keinginan atau kehendak, dan Tuhan menghendaki agar manusia memainkan kehendaknya tersebut. Manusia bukan robot yang tidak memiliki keinginan sendiri. Tentu saja orang percaya juga harus memainkan kehendaknya, tetapi keinginan yang ada di dalam hatinya haruslah keinginan melakukan kehendak Bapa. Orang percaya harus membuka hatinya hanya untuk menerima perintah atau komando dari Bapa di surga, dan tidak membuka akses untuk pihak manapun kecuali untuk Tuhan. Kalau keinginan seseorang hanya Tuhan dan kerajaannya, maka hatinya lebih terbuka terhadap kebenaran Tuhan. Ruangan yang disediakan bagi kebenaran Tuhan dalam jiwanya lebih luas. Dan memang seharusnya orang percaya tidak memberi ruangan sekecil apapun terhadap percintaan dunia. Sesungguhnya tujuan hidup orang percaya sebagai anak-anak Allah hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup berarti harus meninggalkan dunia ini. Untuk ini, kebebasan masing-masing individu memegang peranan penting. Apakah seseorang memberi ruangan bagi dunia ini atau bagi Tuhan? Sepenuhnya tergantung kepada individu. Dalam hal ini, Tuhan akan memaksa seseorang membuka ruangan hidupnya bagi dia. Sebaliknya, kuasa gelap juga tidak bisa memaksa seseorang membuka ruangan hidupnya baginya. Hal ini merupakan
tatanan yang bisa menempatkan setiap individu pada pengadilan Tuhan nanti. Jadi, kesediaan meninggalkan dunia adalah persiapan terbaik atau satu-satunya untuk menghadap pengadilan Tuhan nanti. Sebenarnya banyak orang Kristen yang tidak memerdulikan hal-hal rohani, walaupun rajin ke gereja. Mereka lebih mempersoalkan perkara-perkara duniawi. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bersikap tidak pantas terhadap Tuhan, memandang rendah Tuhan dan tidak menghormatinya. Walaupun mereka aktivitasnya di gereja, bahkan rohaniawan, tetapi mereka tidak bersikap secara benar di hadapan Allah dalam hidup sehari-hari. Sebenarnya percuma mereka memuji dan menyembah Allah di gereja. Mereka hanya ingin hidup seperti orang lain hidup, yaitu menikmati dunia, seakan-akan dunia ini hanya satu-satunya kesempatan menikmati hidup. Mereka tidak bersedia meninggalkan dunia, sebab mereka telah nyaman dengan dunia yang menjadi kerajaannya. Tidak sedikit orang-orang yang baik dalam gereja, bahkan bisa dianggap sebagai rohani, belum meninggalkan dunia ini. Mereka bisa melakukan pekerjaan pelayanan gereja, tetapi mereka masih hidup dalam percintaan dunia. Tuhan akan memperkarakan spirit atau gairah apa yang ada pada setiap individu. Setiap orang akan dibawa kepada dua kemungkinan, apakah gairahnya makin kuat ke arah Tuhan atau ke dunia. Spirit atau gairah dunia membawa seseorang kepada kebinasaan. Spirit kehidupan seseorang tidak bisa dibangun dalam satu hari, tetapi harus dibangun dalam perjalanan hidup yang panjang, sejak kanak-kanak. Kalau seseorang selalu mendapat masukan dari dunia ini, maka warna jiwanya sama seperti dunia ini. Tetapi kalau seseorang selalu mendengar kebenaran firman Allah, maka warna jiwanya akan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dari gairah tersebut akan terbukti seseorang mengarahkan hidupnya kepada siapa. Orang-orang yang memiliki banyak keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya adalah orang yang mengarahkan hidupnya kepada dunia. Ini berarti menjadikan diri mereka sebagai musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan hal ini. Orang seperti ini tidak hidup di hadirat Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berjuang. Tuhan memberkati.